Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan Ustazah Elita dalam video pembelajaran tematik kelas 2. Simak pembelajarannya ya. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini, tematik kelas 2, tema 7, subtema 3, Ustazah akan terangkan tentang kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran PPKN, dan bahasa Indonesia. Di sini ada gambar anak-anak yang sedang bermain di taman, di mana anak-anak tersebut adalah mempunyai perbedaan, yaitu perbedaan jenis kelamin, ciri-ciri fisik, dan kegemaran, juga tinggi badan. Nah, kalian jika bermain dengan teman tidak boleh curang ya. Kemudian tidak boleh bertengkar, hidup rukun, dan tidak boleh saling mengejek. Kemudian di sini ada gambar tentang cerita fabel. Cerita fabel adalah dongeng yang tokohnya binatang. Dengan membaca, kita dapat mengetahui isi dongeng dan karakter dari hewan tersebut. Di dalam cerita, di situ ada nasihat-nasihat yang harus kalian pahami. Dan ada kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur siapa yang diajak bicara. Pernahkah kamu membaca dongeng? Nah, sering-sering baca dongeng ya, agar kalian dapat memahami nasihat-nasihat yang terdapat di dalamnya. Di sini ada kalimat sapaan yang baik. Selamat pagi Dayu. Dayu, bagaimana kalau setelah pulang sekolah kita bermain di rumahku? Siti, selamat pagi juga. Baik, nanti saya akan ajak beberapa teman. Pasti mereka suka. Itu adalah contoh kalimat sapaan yang baik. Kalian juga pernah kan menyapa teman kalian? Nah, pada pembelajaran kali ini, Ustazah akan ceritakan tentang cerita fabel, yaitu Sang Kancil dan Cicak Badung. Simak cerita tersebut ya. Judulnya Sang Kancil dan Cicak Badung. Di suatu hari yang cerah, Sang Kancil bermain-main di sungai bersama para semut. Sang Kancil meloncat-loncat dengan gembira, sedangkan para semut bersenda gurau di tepian. Sebagian semut yang lain bermain perahu daun-daunan di sungai bersama Sang Kancil. Tiba-tiba ketika sedang bermain, para semut melihat pohon apel yang menjulur ke sungai. Kancil, Kancil, lihat, di sana ada apel. Ayo kita petik, nanti kita makan bersama-sama. Sang Kancil dengan gesit menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke sungai. Kemudian dengan kakinya yang ramping, Sang Kancil mendorong apel-apel itu ke tepian agar bisa diangkut oleh para semut. Sang Kancil bersama para semut kemudian mencari tempat yang nyaman untuk menikmati apel-apel yang mereka petik. Pencuri, pencuri, ada pencuri mencuri apel kita. Lihat, ada pencuri. Kancil yang sedang berjemur sambil menikmati apelnya kaget mendengar teriakan para semut. Tetapi setelah melihat siapa yang mencuri, dia jadi maklum. Ternyata Cicak yang Badung yang mencuri. Wah, akhirnya aku bisa makan enak hari ini.
Aku makan apel yang manis hari ini. Kancil, bagaimana ini? Apel-apel kita dicuri cicak. Dia pasti akan kembali lagi untuk mencuri. Tenang saja, aku punya sebuah rencana. Bagaimana kalau kita mengganti apel-apel itu dengan cabai? Jadi, pasti nanti cicak akan kapok untuk mencuri lagi. Selama perjalanan mencari cabai, para semut tertawa terbahak-bahak. Mereka mengingat rencana Kancil yang mereka anggap sangat lucu. Sampailah para semut di tempat peristirahatan mereka. Mereka letakkan cabai-cabai itu di tepian agar mudah diambil oleh cicak. Yang tidak mereka ketahui, ternyata diam-diam Kancil mengganti cabai dengan buah stroberi. Para semut tertawa terbahak-bahak ketika sang cicak kembali mencuri buah merah itu. Sang cicak pun heran. Kenapa mereka tertawa ya? Padahal tadi mereka meneriaki aku sebagai pencuri ketika aku mengambil buah yang pertama. Yang penting aku makan dulu buah manis ini. Sang cicak pun terlalu kenyang, kemudian dia tertidur. Setelah bangun, dia masih heran kenapa para semut tertawa. Maka ia kembali ke para semut untuk mengintip. Ternyata sang Kancil sedang berbicara dengan para semut. Jadi, buah yang tadi bukan cabai. Kamu ganti dengan stroberi. Ya, tidak jadi kapok dong si cicak. Tenang saja, jika tadi buahnya tidak aku ganti, pasti cicak akan kepedesan. Lalu cicak akan kembali ke sini untuk mencuri lagi. Jadi, aku putuskan untuk mengganti dengan buah stroberi. Setelah ini, aku akan mengunjungi cicak dengan membawakan cicak buah-buahan yang banyak. Dan aku akan mencoba berbicara kepadanya agar tidak mencuri lagi. Sang Kancil pun pergi menemui cicak dengan membawa satu keranjang penuh buah apel. Sang cicak yang tadinya bersembunyi akhirnya keluar. Hai cicak, ini aku bawakan buah yang segar. Aku harap kamu tidak mencuri lagi ya. Ayo kita makan bersama-sama, jadi kamu tidak perlu mencuri lagi. Cicak pun merasa sangat senang. Setelah kejadian itu, cicak, semut, dan Kancil selalu makan bersama-sama. Mereka sekarang bersahabat.